Oke guys, balik lagi bersama gua ya di Agung System ya. Jadi kita eh, bahas game ya berdasarkan sudut pandang Agung System, yaitu sistem berpikir catur ya, yang terdiri atas 3 pilar ya. Yang pertama, aktivasi buah penting. Yang kedua, simplifikasi yang cerdas. Dan yang ketiga, endgame yang akurat ya. Jadi dengan 3 formula tadi kita bisa memenangkan catur secara lebih stabil gitu guys. Oke. Nah, ini contoh permainan gua melawan bot Paula ya. Bot Paula ini dari shredderchess.net nih. Teman-teman buka ya. Di sini gua sebagai item, akurasi 89, game rating 1900 ya. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Lawan mulai dengan E4, gua mulai dengan E6, lalu lawan dengan D3 dan gua D5 ya. Oke, pembahasan Prancis. Nah, lalu kita mulai dengan oh iya, gue simplifikasi di awal ya. Gue simplifikasi di awal. Oke, it's okay. Nah, lalu gue mulai nih proses aktivasi ya. Kita keluarkan kuda C6. Nah, kenapa gue nggak ngeluarin kuda yang di sini guys? Karena kalau gue ngeluarin kuda ini, dia majuin pion. Ini gue ribet ya. Ntar gue mesti pindah lagi gitu kan. Jadi kurang efisien. Jadi di sini gue ngeluarin kuda ke C6 ya. Lawan mengeluarkan kuda C4 dan gue mengeluarkan kuda F6 ya. Ya, kita aktivasi buah penting ya. Wah, ternyata lawan agresif, makan menteri, kita makan balik. Nah, sebenarnya ada 2 pilihan ya, makan dengan raja atau dengan kuda sama aja di sini ya, nggak terlalu beda. Cuma gue makan pakai kuda biar raja bisa rokade nanti ya. Nah, ini kan pion maju ya, macam kuda, gue pindahin ke tempat yang aman ya, ke D5. Pion maju ke H4, lalu gue majuin pion ya. Nah, ini gue main posisional dulu ya, A4. Jadi kita maksimalkan juga bidak ya, pion. Lalu kuda E2 dijalankan dan gue ngeluarin B5 ya, mengusir kuda ini. Lalu lawan mundur ya ke E3 dan gue mengeluarkan aktivasi lagi ya, gajah B7. Lalu pion A3 dikeluarkan dan gue pun mengeluarkan gajah C5 ya. Ini aktivasi gajah sekaligus mengancam kuda ya. Oke. Lalu dijalankan pion B3 dan di sini gua rokade. Jadi rokade itu cukup penting ya. Ini salah satu aktivasi juga, aktivasi benteng ini, dan juga mengamankan raja. Oke. Lalu kuda makan kuda ya oleh lawan, gua makan lagi dengan gajah. Nah, kenapa dengan gajah? Karena semakin perwira itu semakin jauh ke depan, itu semakin bagus guys. Oke, jadi sebisa mungkin si perwira-perwira kita ini semakin mendekati wilayah lawan tuh semakin bagus. Oke. Lalu pion dijalankan ya, B4. Nah, gua mundurin. Kenapa? Karena ya kalau makan yang ada penjaganya, terus mundur. Kenapa nggak ke sini?
karena kalau ke sini menutupi si benteng guys, jadi cukup segini aja, jadi ini nggak terlalu nutup gitu kan. Oke. Lalu gajah dikeluarkan ya, gajah 35, dan gua mulai mengeluarkan kuda ya, karena kuda ini di sini ini kurang mendekati posisi lawan gitu guys, jadi kita sebisa mungkin mendekati posisi lawan. Yes. Oke. Lalu gajah F4 dan gua mengeluarkan bidak A5 ya. Lalu lawan mengeluarkan pion C3 dan gua makan aja ya, karena menurut gua ini terlalu kompleks di sini guys. Kita langsung ke tahap kedua, simplifikasi. Jadi aktivasi dan simplifikasi itu bisa berjalan secara simultan gitu, berbarengan gitu guys. Oke, jadi nggak aktivasi dulu baru simplifikasi, nggak gitu. Kita bisa simultan juga ya. Di sini simplifikasi, makan ya gitu kan. Nah, gue sengaja makan pakai kuda. Kenapa? Karena kalau misalnya dimakan pun ya kita bisa mendapatkan benteng gratis guys. Oke, jadi sengaja gue makan, dia nggak tahu, dia nggak akan makan. Dan di sini gue melihat potensi fork ya, potensi fork, jadi gue fork sini ya. Raja pindah dan gue makan benteng. Oke. Nah setelah itu lawan mengeluarkan kuda ya, mengancam gajah ya, dan juga ini. Lalu gua keluarkan benteng. Kenapa? Karena si benteng inilah yang belum aktif atau fungsinya dia nggak jelas gitu. Dia cuma apa nih? Ngejaga satu pion doang di sini kan. Nah dia gua tempatin di sini ke ruang yang lebih leluasa ya. Oke. Raja dipindahkan ke S1 dan gue pindahin ya si gajah ini ke C4, jadi biar ini lebih leluasa, dan ini pun mengancam pertukaran. Oke. Ternyata diterima dan kita makan aja guys. Oke. Lalu kuda maju ya, kuda maju dan gue majuin benteng sini. Seperti kata gue bilang ya, perwira kita semakin mendekati daerah musuh semakin bagus, dan ini paling maksimalnya ke sini guys. Kalau ke sini kan mati, sini mati dimakan ya, ke sini paling oke ya. Oke. Dan gajah dijalankan ke D2 ya. Kalau gue di sini menjalankan benteng ke B3 ya. Di sini ada ancaman skak, juga ancaman ngambil si kuda ya guys. Oh ternyata di si gajah pindah ke sini ke B4, gue nggak tahu buat apa. Nah di sini gue bisa skak ya. Jadi skak itu kalau ada manfaatnya kita lakuin, kalau enggak biasanya tidak gitu ya. Kalau skak doang tanpa ada benefitnya itu biasanya enggak gue jalanin. Nah kalau ini skak yang ada benefitnya, ntar gue dapat benteng kan, maka dijalankan. Raja pindah, gue makan benteng. Oke. Lalu pion dijalankan G3, gua ke H2. Di sini gua ada potensi skak lagi ya, antara dua kombinasi ini. Maka dia pindah dan gua skak lagi. Dia pindah. Nah, ini bagus nih, pindah ke belakang.
pindah ke belakang. Nah ini gue siap-siap nih, ini diamanin, siap-siap si benteng satu lagi bergerak. Nah raja pindah ke D1. Nah di sini udah gue simplifikasi aja. Nah ini tahap kedua ya, simplifikasi lagi, karena di sini udah cukup unggul. Dia makan, kita makan lagi ya. Nah dia jalanin pion ya, udah pionnya gue makan ya. Kuda mundur mengancam benteng ya, gue pindahin ke B4. Lalu kuda pindah ke E2 dan gue skak ya. Raja pindah, dan gue sih ke B3 ya, biar rajanya nggak kabur ya, nggak kabur ke sini nanti susah gitu guys. Kalau rajanya ke daerah sini ribet. Nah makanya benteng di sini biar raja nggak kemana-mana. Nah lalu raja pindah ke D1, gua masuk ya ini ke B2. Nah ini terjauh yang bisa ya, tapi jangan di sini lagi karena raja nanti pindah lagi. Kita cukup sini lagi aja. Raja pindah, nah di sini kita bisa makan kuda ya, karena ini baterai ya, jadi salah satunya nggak bisa dimakan. Nah di sini ini gampang nih, tinggal end game aja. Masuk ke proses ketiga yaitu end game ya, yang presisi ya. Ya walaupun kadang kita ya bisa miss gitu ya, 1-2 ya nggak apa-apa. Nah di sini raja pindah, benteng ke B2 ya, ternyata ke situ. Nah gue skak dulu, raja pindah, gue skak lagi, raja pindah lagi, gue ke C2 ya. Wah dia pinter nih, raja ke D1. Nah ini gue skak lagi, dia pindah ke E1. Nah gue pindahin jauh ya, lalu dia pindah ke situ dan ini skakmat nih ya. Oke jadi gitu ya guys. Ini jadi ya begitu, semoga ada manfaatnya guys. Ya begitulah Agung Sistem ya. Pertama aktivasi buah penting, yang kedua itu simplifikasi yang cerdas, tapi dua hal itu bisa bergerak secara simultan ya, dan yang ketiga end game yang presisi ya. Oke gitu aja guys, semoga ada manfaatnya yang bisa dipetik dan bisa menambah tingkat kemenangan teman-teman ya. Thank you.